Eh, Kemarin bahasa Mandarin pesertanya dari 12 tinggal 7. Hmm, Yang awal 20 terakhir yang lulus. Kelas pertama, kalau kelas keduanya masih masih naik turun. Kemarin yang datang 10 Kemarin yang datang 10. dari Ya, alhamdulillah bukan 7 ya. Jadi ternyata bahasa Mandarin tidak begitu menarik. Sekarang saya melihat teman-teman mau belajar bahasa Jepang luar biasa. Pertama yang perlu kami sampaikan, sekarang kan lagi musimnya kabur dulu aja. Nah, jadi saya bercerita sedikit. eh, Anak saya kuliahnya jurusan peternakan, kemudian eh, beberapa lama kemudian lapor ke saya, ya pengen ke Pare, kan kunaon ke Pare, tapi baru aja nyala. bahasa Inggris karena ternyata di Australia itu setiap 1 jam dibayarnya kurang lebih $25. Jadi kalau $25 kali 10.000 aja berarti 1 jam dibayarnya 250. Ya kerja 2 minggu lalu biasanya pernah beli mobil begitu. Ya, jadi izin saya boleh nggak keluar boleh laki-laki mau. Nah dengan hari ini yang mengikuti kelas bahasa Jepang perlu kami sampaikan tadi saya sudah bertanya salary-nya yang paling rendah 6 per bulan ditambah tunjangannya 3.600.000 ya kurang lebih 19.600.000. 19.600.000 itu kalau di Sukabumi berarti harus setingkat kepala bagian kerjanya di Sekda Kabupaten Sukabumi kalau PNS. Dan itu pun gaji pokok ditambah tunjangan. Untuk mencapai ke situ kurang lebih masa kerjanya harus di atas 20 sampai dengan 25 tahun. Teman-teman hari ini beruntung ada kelas bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh kami di Dinas Arsip dan Perpustakaan. Pak Dedi izin tidak usah melihat teman-teman yang statusnya ada di kota, ada yang di mana, selama kita masih bisa memberikan manfaat buat siapapun, maka silakan. Dan kabarkan kepada teman-teman yang lain, silakan untuk ikut. Saya lebih banyak, lebih senang. Dimengerti ya teman-teman? Enggak. Pak Dedi nggak minta kan? Pokoknya Kang Dedi Mulyadi minta Pak Damar yang saya pokoknya gitu. Yang ditanya ke Mas Damar. Mas Damar, yang tadi Mas Damar. Ya, kondisinya free. Kemudian teman-teman saya minta kalaupun sekarang belum siap, mungkin di pertemuan berikutnya saya minta rapid test untuk mengetahui kemampuan teman-teman di awal itu seperti apa. Ada yang sedikit paham bahasa Jepang atau tidak sama sekali. Nah, kalau sudah ada yang paham, maka begitu di akhir kelas pembelajaran di post test harusnya nilainya lebih baik. Ya. Dan kami akan memilih teman-teman yang hari ini ikut 10 besar, kami ikutkan sertifikasi bahasa Jepangnya gratis. Karena syarat tadi disampaikan Marija, jadi syarat nanti bekerja di Jepang itu harus punya sertifikat. Jadi teman-teman yang nggak punya sertifikat mungkin prosesnya agak panjang. Bayangnya kalau yang di luar 10 besar nanti ujiannya mandiri begitu ya. Karena kami menghargai tingkat perjuangannya teman-teman. Kemudian silakan kegiatan pembelajarannya diikuti dengan serius. Dan kalau ada ilmu mah THC mawar gitu. Apalagi urusan bahasa. Teman-teman sudah pernah melihat komedi? Iya, ada yang pintar bahasa Rusia, ada yang pintar bahasa Arab begitu ya. Berkomunikasi dengan luar bisa menghasilkan
cuan melalui YouTube yang luar biasa. Jadi silakan diikuti kegiatan ini, apalagi tidak dipungut biaya, manfaatkan sebaik-baiknya dan niatkan teman-teman datang ke sini dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan langkah teman-teman ke sini menuntut ilmu dinilai oleh Allah sebagai langkah untuk beribadah. Dan doakan juga bagi kami yang menyelenggarakan, mudah-mudahan bagi kami ini kemudian semoga dinilai sebagai amal ibadah, dinilai sebagai ilmu yang bermanfaat. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Silakan teman-teman ikuti dengan serius, ikuti dengan niat beribadah, insya Allah Allah akan melapangkan tujuan kita ke depan. Dan kalau kita sudah berniat untuk akhirat, dunia menuntutkan. Nah, tapi kalau kita hanya berharap dunia, ya di Allah sama Allah juga dikasihnya dunia doang. Yang berharap teman-teman akan memperoleh bagian di akhir. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembelajaran kelas bahasa Jepang dengan resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih Pak Kabid yang sudah membuka acara kegiatan kelas Jepang. Dan selanjutnya kita akan langsung kepada sensei ya, bahasa Jepang Maya. Kalau bahasa Mandarin langsung ya. Kalau bahasa Jepang sensei. Nah, selanjutnya kita akan langsung serahkan kepada Sensei Riza dan silakan memperkenalkan diri secara langsung. Mangga Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Sejak 4 masih dibilang konnichiwa. Kalau Jepang itu sampai jam 11 masih ohayo gozaimasu. Jam 11 lebih dia pakai konnichiwa. Nah, jam 5 ke atas pakai konbanwa kan gitu ya. Beda. Oke, hajimemashite. Perkenalkan, saya Riza. Ya, mungkin ngajar di sini nanti setiap hari Rabu. Memperkenalkan diri dengan bahasa Jepang. Oh, ya, hajimemashite. Watashi no namae wa Riza Wijaya Sativa. Sukabumi karakimashita. Cimuncang de Sundei. Jadi saya tinggal di Sukaraja dari Sukabumi ya, asli Sukabumi. Gitu. Ya udah, gitu aja. Indonesia menuju Jepang gitu ya. Ya ini Indonesia, ini Jepang. Gimana sih supaya kita bisa nyampe ke sini kan gitu ya. Ini ada tahapannya, ada 2 program sebetulnya. Yang pertama itu ada TG, yang kedua itu ada Jisusei Gino. Yang 2 TG atau TPT Gino, yang kedua Jisusei Gino. Jisusei Gino ini magang beda sama TG. Kalau TG tahapannya ada 3. Ada 3 tahapan yang harus diselesaikan oleh teman-teman. Yang pertama itu harus ada tes bahasa.
Ya, ada namanya JFT A2 atau JLPT N4. Ini minimal untuk Anda bisa kerja di Jepang. Kalau JFT itu diadakan setahun 6 kali, jadi 2 bulan sekali. Lokasinya di Bandung, ada di Jakarta, Denpasar, ada di Surabaya, ada. Kalau JLPT itu cuma setahun 2 kali. Dan Anda harus lulus. Bedanya apa? Sensei misalnya JFT A2 sama JLPT. Kalau JFT itu dia CBT. Jadi computer based test. Gitu. Jadi sendiri-sendiri itu pakai komputer, Anda pilih ABC, tinggal milih, skornya langsung keluar. Gitu. Dan harus minimal poinnya itu 200 untuk lulus. Yang paling tinggi itu 250. Kalau JLPT itu biasanya di Unpad biasanya cuma 1-2 kali. Cuman kalau JLPT dia rombongan di aula dan keluar hasilnya itu 3 bulan. Jadi banyak yang ke Jepang ini dia ngejar JFT. Sudah nih lulus JFT, JLPT, sudah lulus. Masih ada satu lagi, yaitu SSW atau Special Worker dia bidangnya banyak. Ada perhotelan, ada building maintenance, ada AIGO perawat, ada food service, ada pengolahan makanan, banyak sekali. Nah, enaknya di Jepang nggak lihat background. Jadi kalau Anda misalnya saya mau jadi perawat, cuma saya nggak ada background perawat, Anda hanya tinggal lulus SSW aja, Anda udah bisa jadi perawat. Jadi beda sama di kita ya. Jadi mau kerja, backgroundnya apa? Kan gitu ya. Umur berapa? Background pendidikan gitu ya. Di sana enggak. Di sana itu SMP, lulusan SMP juga udah bisa kerja ketika dia lulus ini. Jadi yang penting di Jepang itu bisa kerja. Betul. Yang ketiga, terakhir yaitu interview atau mensetsu namanya. Nah, interview ini ada 2, bisa dari perusahaan swasta atau program pemerintah, gitu. Nah, ini biasanya 3 tahapan yang saya biasanya kalau dari 0 itu setahun biasanya untuk sampai berangkat ke Jepang. Murid saya udah 28 orang sekarang di Jepang, udah kerja, sudah saya ajar gitu. Oke, itu TG sudah ke Pedagino. Yang magang gimana? Kan itu ya. Yang magang itu nggak usah ini, dia nggak usah ikut ini, cuman yang setsu aja interview. Jadi banyak yang magang itu 3 bulan belajar, berangkat ke Jepang. Bedanya kalau TG, karena udah interview, dia udah kontrak sama perusahaan, jadi langsung kerja. Untuk PT Gino ini, 2 hari pengenalan perusahaan, langsung kerja. Beda sama magang. Magang itu Anda dari sini ke Jepang, nanti ada sentral namanya Senta. Itu Anda sebulan, 2 bulan, Anda belajar di situ. Kalau nggak lulus, pulang lagi. Itu sayang sekali, maksud saya gitu ya. Maksudnya banyak orang yang pengen buru-buru ke Jepang, dia ngambil magang, ternyata di sananya nggak lulus. Dan ini jadi masalah pada akhirnya sekarang itu banyak peserta magang di Jepang itu yang jadi troublemaker. Gitu. Jadi banyak kasus pada ini sekarang itu. Jidohang Baike itu mesin otomatis yang pakai koin tuh minum dibongkar gitu ya. Terus lagi nodong, terus lagi nyuri, itu peserta magang kebanyakan. Kenapa? Kan gitu ya pertanyaannya. Karena gaji Tokutegino sama magang itu berbeda. Gitu. Terus pajaknya juga berbeda, lebih tinggi yang magang ini. Karena kena pajak di sana itu. Nggak, terus lagi biaya hidup sama, gaji kecil, pajak gede, nah akhirnya gitu. Jadi saya nyaranin kalau misalnya pengen ke Jepang,
ikut yang Tokute Gino gitu. Makanya sih kita cepat-cepat ke Jepang, karena Jepang itu maksimal 40 tahun sekarang, jadi masih umur 39 masih bisa kerja ke sana. Anda masih muda. Ini ada yang 30 ya? Belum ada ya, belum ada. Wah, masih panjang gitu maksudnya. Jadi bisa 40 tahun maksimal di Jepang gitu. Terus yang magang ini biasanya kerjanya kasar, tobi atau genba gitu ya, konstruksi aspal gitu ya. Terus kerja kasar aja gitu. Beda sama yang kayak gitu. Meskipun ya sama-sama juga kerja gitu ya. Itu di Jepang. Sekarang permintaan Jepang itu lagi banyak. Ya kalau saya masih muda saya nggak mau, kayaknya saya juga mau ke Jepang gitu, mau kerja di sana, karena umur udah 41 tahun ya nggak bisa ya gitu. Jadi apa ya, masih banyak kesempatan. Oke, sudah nih. Kalau yang berangkat ini ada yang program swasta, ada dua juga, ada yang program pemerintah. Nah, biasanya yang murah ini dari pemerintah biasanya, iya. Cuman kayaknya panjang gitu ya. Cuman ikuti aja sih sebetulnya kalau saran saya. Oke, mungkin segitu saja pengetahuan dari saya. Mungkin sambil berjalan aja nanti pas materi kita bercerita tentang Jepang gitu ya. Oke, langsung aja deh. Ya, udah pernah mungkin ada yang dari SMK atau SMA belajar bahasa Jepang. Ada nggak sih? Pernah belum? Belum ya. Oke, huruf aja dulu. Jepang itu ada 4. Langsung mochi namanya atau huruf. Huruf itu yang pertama ada romaji disebutnya. Ada romaji. Romaji itu yang seperti kita lihat sekarang, ABCD alfabet. Ya, romaji itu yang kita baca sekarang itu. Yang kedua ada hiragana. Ada hiragana? Hiragana biasanya untuk bahasa ibu ya, bahasa ibunya orang Jepang gitu. Ini huruf asli dari orang Jepang. Gitu. Ya, hiragana. Yang ketiga ada katakana. Katakana biasanya untuk serapan bahasa asing. Gitu. Serapan bahasa asing. Atau mungkin ada lagi buat pengulangan kata biasanya. Katakana ini. Nah, yang keempat biasanya yang rada berat, yang murid saya kadang-kadang stres sampai nggak bisa tidur 2 hari itu kanji. Ya, karena kanji ini orang Jepang juga sama seperti kanji dari Cina, gitu ya. Ambil dari Cina, cuman Cina berubah, kalau Jepang enggak. Gitu. Jadi kalau Anda baca manga ya, manga dengan bahasa Jepang ini semua pasti ada. Gitu. Atau baca Anda koran ini semua pasti ada. Jadi nyampur. Gitu. Oke. Terus apa sih materinya gitu ya? Materinya ada buat JFT atau JLPT ya. Itu pertama itu ada bunpo. Namanya bunpo. Bunpo itu grammar. Grammar. Jadi tata bahasa. Bunpo itu. Yang keduanya ada dokai namanya. Dokai itu baca reading. Nah, dokai itu reading. Jadi kasih satu, biasanya kalau JLPT itu kasih 1 paragraf, 2 paragraf, dibaca nanti ada pertanyaannya apa. Ada ketiga, ini ada pelajarannya khusus, ini kanji ini. Nah ini yang bikin murid saya nggak sampai 2 hari nggak tidur nih. Di tes kanji nggak tidur. Ngapalin kanji, karena kanji ini Anda nggak bisa hanya lihat saja. Jadi harus sering nulis. Dan kanji ini jadi seperti orang gila. Kenapa? Karena ada metodenya kanji itu, yaitu menulis di udara.
Kayak misalnya kanji naka ini nulis di udara aja, kita nggak bisa sambil ngebayangin gitu. Naka gitu. Wah banyak lah gitu ya. Jadi berapa coretannya ada gitu ya. Dihitung itu berapa coretan. Dan kanji ini harus ditulis. Gak bisa Anda ingat-ingat, gak bisa. Saya pernah lakuin itu, buat ingat kanji gak bisa. Dengan harus ditulis. Dan kayak orang gila aja nih saat ini. Yang keempat ada cokai namanya. Cokai itu, dengerin. Cokai itu, ya dengerin. Udah gitu sih, cuma 4 aja sebetulnya. Cokai juga ada bumponya juga, ada kanjinya juga. Kalau cokai ya, dia terpisah sendiri. Itu yang kalau misalnya mau ngejar JFK atau JFK. Oke, sudah ya. Ini yang akan dihadapi kalau ikut ya ke JFK. Hai, minasan kita Jipamasyo mulai dari hiragana. Ya langsung aja ke materi deh biar cepat. Jepang itu enggak A B C D ya, tapi A I U E O H Q P O Sashi Su Seso Ta Chi Su Teto. Ya, mulai dari A dulu. Dan ini ada coretannya dan harus nggak bisa asal. Oke ya. Jadi ikutin. Kalau A 1, 2, 3 itu A. Jadi kanan, atas bawah, jadi kanan. Sama nanti nulis lagi juga gitu. Nggak boleh asal. Nah, mau isi sekali lagi. Jadi kanan, atas bawah, A. Nah, ini baru bayangin. Nah, gitu. Biar cepat ngapalin. Nah, sini selanjutnya I ya. I gampang. 1, 2. 1, 2. I. 1, 2. 2. Dua coretan. I. Isi dua sekali lagi. 1, 2. Itu I. Sudah? Hai. Sini. U. U juga dua coretan. Ya dari atas. 1, 2. U. 1, 2. U. Gak boleh ininya dulu ya. Gak boleh ininya dulu sini ya. Dia harus. Nah gitu. U. Sudah? Oke, lanjut sini. Sama juga dua coretan. 1. Nah, itu. Ini rada menggambar sedikit. Isi dong. 1, 2. Nah, gitu. Sudah? Oke, lanjut. Ini O. O sama dengan A. Cuman kalau A dia gak nyambung. Kalau O disambungin, dia jadi dua coretan, 3 coretan. 1. Nah, itu O. Oh, isi kali lagi. Oh, nah, sama kayak A. Jadi ya O.
Nggak nyambung ya. Kalau A itunya nggak nyambung. Kalau O dia nyambung. Oke, selesai A, I, U, E, O. Ini ada sekitar 50 lebih sebetulnya, 40 lebih. Belum termasuk lagi nanti ada tenteng sama handap utama. Lanjut ya. Oke. Mungkin bisa aja lihat di googling. Cuma saya nanti mau lihat Anda nulis hiragana gimana bagus atau enggak gitu. Nanti saya tes Anda bisa baca dan nulis itu aja dulu. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Ada K. K. K 3 coretan. Kiri kanan. Nah, K. Nah, K. Bisa gitu. K. Sudah? Sudah lanjut ke Ki. Kita berarti huruf K sama I gitu. Enggak. Atau Ki. Ki aja. Ini kan K. Nanti ada Ki, Ku, Keko gitu ya. Jadi nggak bisa disambungin pada ini. Sendiri-sendiri. Ada Ki. Ki. 1, 2, 3. Nah, 3 coretan. Ki. Tuh. Ya. Tuh ya. Oh, sudah Ki. Ku. Ku gampang sekali ini. Cuma satu coretan, 1, 2. Satu aja. Ku ini gini. Ku. Gampang ya. Ya. Sudah. Kayaknya 1, 3 coretan. Ya. 1, biar ada ke bawah. Nah, sudah. Sudah. Lanjut sini ke Ko. Ko. Dua coretan ya. Ko. 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 Sudah. Tulisnya dari atas saya ulang ulang. 1, 2. Gitu. Ko. Kaki ku kepo. Oh ya. Kaki ku kepo. Ini kan K. Atau kita bikin kepo aja ya. Biar nggak pusing ya. Oke. Saya ulang dari A. Saya mau bikin kepo. Jadi 5 ke bawah. Bukan tadi A ya. A. Ini A. Ini U. E. A. A. I. U. E. O. Ini huruf A di kaki ke bawah. A. I. U. Kaki ke bawah. Nah,
Lanjut ke sa. Sa sama kayak i, cuman dia satu. Kalau i itu dua, kalau saya itu satu. Sa. 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 Sudah? Kalau kayak itu cuma satu. Selanjutnya bukan si, tidak ada si, tidak ada si, tapi she. Pakai a, she. She. Tidak ada si, she. Ada. Beda antara si sama she. Sa sama sya dalam bahasa Arab. Sa sama sya. She. Ini lanjut ke su. Su sedikit unik. Kiri kanan. Nah, begitu. Su. Su. Nah, su. Sudah? Lanjut ke se ya, se. Dua coretan, satu, dan tiga. Nah, gitu. Tiga coretan. Satu, dua, tiga. Se. Se. Ada di Google sebetulnya, cuma saya ingin akan beli saja. Oh, ya. Nah. Lanjut ke so ya. So sedikit rumit. Satu, dua, nah gitu. So, satu, nah satu, kemudian nyambung. So, sudah, sudah, ada kendala, so, ada, ada. Oke, lanjut ya. Sudah. Nanti mau pakai itu sashi, su, so. Lanjut ke tak. Nah itu satu, dua, tiga, empat, delapan. Oke, sudah tak? Sudah tak? Hah? Oke, nggak ada tiga, tapi ci, ci. Satu, dua, nah kayak kalimat tuh. Satu, dua, nah gitu. Nah, gitu. Sudah ci, sudah ci. Udah, tahu berarti ya. Yang tahu ada se ini ci ya ci. Ini ci. Ada se-nya kayak u, cuman kalau u dia pakai di atasnya ada, kalau su nggak ada. Nah, su gitu. Nah, su coretan su bukan tu ya, tapi se, su. Nah, gitu. Memang aja su. Sudah, ini ke teh. Teh mungkin rada-rada mirip dengan bahasa Arab. Teh, teh.
Baik. Itu ya kan sih bang? Ya kan? Baik. Lanjut ke tol. Tol kereta. Satu, dua, satu, dua. Sudah nih, ayo kabupaten sashi suseso tachi suseso. Lanjut ke ma ya, ma mirip dengan enggak, belum. Ma itu satu, dua, tiga. Ma. Kalau ma-nya gini, ini salah. Ya, dia harus ada. Oh, nggak boleh. Ini harus ada ini. Kan. Ma sudah lanjut ke ini rada menjengkelkan sebetulnya nulisnya. Lihat ke sini cara nulisnya. Satu, dua, oke, ini buat saya. Nah, gitu nih. Nah, sudah. Kamu juga buat coretan cuma rada panjang. Satu, nah, H3. Mu, ada lagi kunci dong. Nah, gitu. Ini jelas ke satu. Nah, gitu. Mu. Sudah? Lanjut komen. Oke, lihat sini. Nah, itu satu, diambil. Dua, nah itu. Ya, tembus. Gak boleh gak tembus. Kalau gak tembus salah. Bukan memang. Satu, nah dia tembus ya. Kalau ini gini, kalau nggak bisa. Kalau nggak tembus, dia harus tembus. Ini salah. Nah, itu harus tembus. Nah, lanjut Sumi. Lalu ke mau kayak ma tadi. Cuman kalau ma itu ada ininya yang muter. Kalau mau enggak. Satu, dua, nah itu mau. Satu, dua, nah mau. Nah, itu wari masta. A, iru, e, o, kami, teto, sashi, suseso, tachi, su, teto, ma, minu, memo, minu. Lanjut ke H. H. H mirip dengan ma, cuma dia satu. Satu, dua, tiga, empat. Itu H itu satu, dua. Nah, itu H. H. Satu, dua, tiga. Sudah kelihatan H. Sini, lanjut. I. Nah, itu gampang sekali. Nah, I. Mencoba kembali lagi. Satu, nah gitu. I. Sudah ya? Nah, udah hari. Enggak ada, enggak ada, enggak ada.
ada dua cara sebetulnya Bu, tapi saya akan jelasin nanti ya sesudah ini selesai. Nanti biasanya ada pertanyaan, saya kenapa ini kaknya gini, kalau gini gini, misalnya gini, kalau saat di sini gini, terus lagi punya di tulisannya seperti ini, punya di tulisan ini, nanti saya jelasin. Bu, satu, dua, bu, bu, nah, bu, kami bu, sudah bisa, bu, oke, lanjut sini, hei, ya, hei, kayak gampang aja, bukunya dibalik aja, oke, nah, gitu, nah, gitu, nah, gampang sekali, nah, bagus ya. Lanjut ke, ya, oh, kok kayak mah cuma ditambahin aja kayak ini, satu, dua, nah ini, oh, oh, ini garis belakang, ini sudah, nah, oh, mana mas, sudah, ah, oh, lanjut ke, buku, lanjut ke, nah, ini maksudnya lagi bawahan karena banyak sekali dari pikir. Nah, nah, satu, dua, nah, satu, dua, nah, satu, dua, nah, ini juga ada itu, ya. Ini sudah nah, langsung ke ini ke, nah, tiga ini, satu, dua, tiga, ini, nah, nah, ya, ini, nah. Oke, lanjut sudah, lu ayamnya cuma dia ada ekornya, satu, dua, nah itu nih, cuma ada ekornya. Ya, sama dengan cuma ada ekornya. Gitu. Gitu ya. Ya, nih, bisa saya sudah saya lihat ini. Nih, ya, yang ketiga. Nih, satu. Nah, ada ekornya. Nih, nih. Oh, ada mas? Sudah? Sudah? No, no, no. Satu coretan no itu. Ya udah, bisa kita lihat sini. No. Ini berat dulu. Ya. Nah, gitu nih. Nah, sudah? No.
Sudah berarti akasata makana lanjut ke ra. Ra. Gampang sekali kalau ra. Bisa satu. Ini ra. Nah, ini nyari ri antara juga satu. Nah, gitu aja kalau selesai. Ri, ri. Udah, re sama dengan me. Nah, cuman kalau re itu dulu ya, dulu itu kayak ru, ru, ru. Dan itu re sama kayak me, cuman biasanya dia yang kebalik biasanya. Nah itu, besok bisa terjelasan. Re sama kayak me, cuman kalau me ada form, kalau re ada. Baik. Ini tidak lanjut ke ro sama kayak ru. Kalau ru ini dia ngegabung, kalau ro nggak ada. Kalau itu, nah gitu ajaran. Ya, baik lanjut ya. Lanjut lagi ke wa. Wa-nya ya ada wa, berarti ada beda dengan wa. Wa di sini nggak ada wawi wewo, cuma wa aja. Di sininya wa sama kayak cuma dia ke belakang wa. Terus ada wo, ini o, ini juga sama o. Ini cuma dia buat nanti ada josi, buat kata bantu atau piko. Lanjut. Terus ada saigo, berarti hen, ya hen, ini ada oh ya paham. Ya iya belum nih. Ada lagi ada ya yu yo ya ya itu ya. Ditembusin juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Ditembusin ondain aja kan salah.
Nggak ada y, adanya yu. Yu, nah itu yu. Satu, dua, oke, itu dua catatan. Satu, dua. Sayo, terakhir, yo. Nah, ayama, ya ayaka, cuman dia nggak tembus yo ini. Nah, yo. Nah, ini hiragana selesai. Nanti ada tentang sama anda itu karena hiragana ini akan berubah pelafalannya atau aksualnya pengucapannya ketika ditambah teng-teng sama anda itu. Terus yang lanjut aja sama teng-teng yang cepat biar minggu depan bisa review bisa latihan ya sama device ya. Nanti saya kasih ini aja. Oke. Yang A nggak bisa, dia nggak bisa. Ada teng-teng itu kayak titik dua gini, itu ditambahin aja. Kalau A nggak bisa, nah yang bisa itu ke K pertama. K ditambahin dua, pakai teng-teng namanya. Dia berubah ini. Bukan jadi K lagi, tapi jadi ga. Nah, jadi ga. Sama juga. I juga ditambahin jadi G. U ditambahin teng-teng jadi gu. Dia ditambahin teng-teng jadi G. Ko ditambahin jadi go. Sudah? Oke. Teng-teng itu baru A. Lalu ke sa saja juga sama. Berubah dia. Tambahin teng-teng dia jadi za di sini. Dua. Oh, she ditambahin teng-teng jadi ya jadi z tapi jadi g. Jadi g ini pengecualian. Dia jadi g. So ditambahin teng-teng jadi zu. Saya tambahin teng-teng jadi z. So ditambahin teng-teng jadi zo. Okay. Udah? Oh, udah. Ma nggak bisa. Tambahin teng-teng nggak bisa. Oh. Lanjut ke H. H ditambahin teng-teng berubah ya. Jadi bang. I-nya sama, tambahin teng-teng jadi bi. U-nya ditambahin teng-teng jadi bu. Sama juga B sama bo. Sudah, nah nggak ada. Nah juga nggak bisa dipakai. Cuma 4 aja. Lalu tak tambahin teng-teng, dia berubah jadi da. Nah, khusus untuk ci sama su, memang bisa tambahin teng-teng. Cuman ini jarang digunakan. Biasanya. Kalau su itu jadi zu, sama kayak ini.
ci itu jarang digunakan sekali. Tapi nanti ada kotoba atau kata yang pakai ci pakai tengteng. Cuma jarang sekali gitu ya. Hanya beberapa aja. Sama kayak su pakai tengteng jadi zu itu hanya beberapa aja. Gak banyak. Kecuali. T-nya jadi D, O-nya jadi do. Nah, kalau hari master itu cuma ada selesai. Kalau master. Berarti langsung ujian. Ya, satu lagi. Itu tengteng ada juga handak tengteng atau maru. Maru itu buat apa? Yang gitu. Ini nggak bisa ke ga, nggak bisa ke za, nggak bisa ke da atau ke ga, ke ka, ke sa, ke ta, nggak bisa. Maru itu hanya untuk h. Oke, tentengnya hilang. Dia pakai maru atau hendak ini bulat-bulat aja. Bulat aja gini. Dia berubah jadi pa, ipu, pepo, dan selesai. Meskipun hiragana teng-teng sama handakuten selesai wari master. Tinggal nanti kita tes yang minggu depan. Saya mau kasih suku dari kan, boleh? Boleh. Sudah waktu. Semoga saja Bapak kasih ya, anak bisa baca. Tapi ya, sudah. Oh, bisa baca sama nulis. Misal saya gini, nanti ada games juga ya. Misalnya saya tulis hiragana. Apa itu? Ada es krim. Apa? Ayo, angkat tangan aja. Samurai. Tuh, samurai. Iya, samurai. Ya, samurai benar. Samurai. Ini ngetes dulu aja. Nanti kan tulisannya panjang Pak Dodi. Iya. Ngetes nggak? Nanti aja es krimnya. Karena bacanya nanti ada banyakan. Gitu ya. Kalau ini mah gampang, ini kotoran aja. Oke, lanjut misalnya. Suneo, oh, udah ya Suneo. Lu udah bisa baca pada ini cepat nih. Hebat nih. Di sini udah pada bisa baca. Nanti mah tanpa kertas ya bacanya. Nanti saya buat tulisan di sini, Anda baca. Nanti ada juga gini. Nanti saya games yang misalnya saya suruh Anda nulis. Saya pakai romaji, Anda pakai hiragana. Gitu. Biar banyak nulis. Gitu ya. Oke. Saya mau kasih Sukudai PR buat minggu depan. Ya PR pekerjaan rumah Sukudai. Biar Anda banyak-banyak nulis. 10 aja nggak akan banyak. Ya, Doraemon baru ini Kores. Doraemon adalah kucing yang jelek. Hati itu. Waduh.
mudah ya. Banyak ini kalimat saya tadinya mau kasihnya apa aja gitu. Kata aja. Ano kabang wa sutek desu. Ano kabang itu tas itu sutek itu bagus. Nah, wah itu partikel nanti kita belajar Joshi. Ano kabang wa sutek desu. Ini ada abang. Kabang. Nah, bukan kaban, bukan kabang. Kabang itu tas. Oh, Korede Yasui Isuga Arimas. Di sini ada kursi Sakai. Sakai. Korede pakai Isuga Arimas atau koren ini bisa koren aja enggak kerjaan itu. Pakai Isuga Arimas. Ini bagian nanti bungkuk ini. Ya. Bungkuk. Ya, ini buat aja bisa nanti kita bahas. 4. Hai. Nihonde Jido Hangbai Kiga Arimas. Jido Hangbai itu mesin penjual otomatis di rumah. Jido Hangbai. Jadi di Jepang ada mesin penjual otomatis Jido Hangbai. Jido Hangbai ini namanya yang ya pakai uang, masukin pakai uang koin atau uang kertas, nanti beli minum, keluar minumnya terus kembaliin. Ada kembaliannya otomatis. Kalau di Indonesia mungkin udah rusak ya, cuma sebulan. Di mana? Oh, ada Pak. Oh, ada ya. Kalau di tempat umum itu pasti rusak. Kalau di sini, misalnya telepon koin aja udah nggak ada. Hai, saya juga terakhir. Oke. Nah, ini aja lah. Nah, Hiko Kiga Arimas. Nah, ini panjang Hiko Kiga Arimas. Nanti ada bunyi rangkap, kita belum belajar bunyi rangkap. Jadi ada kan kalau Jepang itu kebanyakan konsonan vokal, konsonan vokal, konsonan vokal. Ini konsonan vokal, konsonan vokal, vokal. Kalau enggak vokal vokal, nanti ada konsonan konsonan. Bunyi rangkap buat apa aja. Terus ada bunyi panjang. Terus ada lagi area bioin sama bioin itu beda arti. Bioin sama bioin itu beda arti. Kalau salah ngomong lah dianggap gila. Contohnya kalau bioin itu rumah sakit, yang nulisnya bioin, bioin sama bioin. Nah, misalnya Anda lagi panas nih, lagi demam yang eksil, keluar dari apartemen ditanya sama tetangga Anda, mau pergi mas kan kata tetangga Anda, mau pergi kemana? Anda jawab
bioin ikimas. Wah, itu dikertawain karena artinya beda. Kalau bioin itu rumah sakit, kalau bioin sawah. Gitu. Jadi ngucapin bioin sama bioin itu beda. Tapi banyak sekali foto bayangnya mirip-mirip gitu, cuman beda arti. Hai, minasan, Shitsumonga arimasu. Ada pertanyaan? Dozo, silakan. Minggu depan nanti kita mulai Chikosokai, perkenalan diri, ya. Baik. Sama Shukudai. Silakan Dozo. Shitsumonga arimasu. Wakarimasu kan? Seperti wakarimasu. Wakarimasu. Ya, ada sih. Oh, pekerjaan. Oh, bidang pekerjaan. Ya. Tapi dia itu kalau sudah pernah dioperasi dan dia didiagnosa itu hancur. Dan dia pakai pen. Tapi untuk sama dokternya itu untuk kita lebih lagi. Nah, dari yang kuliah kualifikasi di apa ya maksudnya itu kualifikasi dari KPK itu kan mengharuskan, apalagi yang lebih mengharuskan itu harus sehat fisik dan tidak patah tulang. Andai kata ada keinginan gitu kan, dianya masih ada semangat, kira-kira masih bisa nggak seperti di Jepang? Kalau patah tulang sih sebetulnya kalau dia udah sehat bisa sebetulnya. Bisa PG bisa. Nah, tapi udah sehat ya. Intinya dia nggak ada bekas. Masanya gini, di Jepang itu kayak ditato di sini juga boleh, nggak masalah.